Jangan baca buku ini kalau misalnya kalian gak siap buat ngeliat dunia yang super kejam dari mata seorang anak kecil. Let's talk about Di Tanah Lada. Halo semua, perkenalkan aku Kanita dan aku akan meresenssi sebuah buku berjudul Di Tanah Lada karya seorang penulis hebat yaitu Ziggy Garcia Zafeneza Rizky. Novel tebal 289 halaman ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan berhasil memenangkan sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2012. Tahu nggak yang bikin miris apa? Novel ini dibuka dengan kutipan yang sangat menyayat hati. Aku menangis karena orang dewasa tidak mengerti kalau aku juga punya kepentingan. Kalau aku juga punya sesuatu yang ingin ku selamatkan. Lewat buku ini, Ziggy mengajak kita mengintip gelapnya rahasia sosial dan kacamata polos anak berusia 6 tahun. Cerita ini berkisah tentang Ava, seorang anak berusia 6 tahun yang cerdas namun tumbuh dalam ketakutan karena ayahnya yang temperamental dan bersikap kasar. Akibat dari kegemaran sang papa yang senang untuk berjudi, aset keluarganya pun habis. Ava dan keluarganya terpaksa untuk pindah ke sebuah rusun umum bernama Rusun. Di rusun inilah Ava bertemu dengan Pepper, seorang anak berusia 10 tahun yang juga mengalami trauma yang sama akibat dari kekerasan dan juga pengabaian dari orang tuanya. Di tengah ketidakadilan dunia, kedua anak ini menjalin persahabatan yang sangat erat dan menciptakan mekanisme pertahanan mereka sendiri. Mereka bermimpi untuk melakukan sebuah perjalanan menuju tempat yang penuh kedamaian dan juga keadilan. Tempat itu bernama Tanah Lada. Kekuatan terbesar novel ini terletak pada keunikan sudut pandang yaitu Ava, seorang anak berusia 6 tahun. Kontras antara cara berpikir Ava yang begitu polos dengan realita kehidupan yang penuh dengan trauma membuat novel ini terasa sangat mengiris hati. Ayahnya digambarkan dengan sangat api melalui figur yang egois, temperamental, dan juga merusak psikologi anak. Sementara sang ibu adalah bentuk gambaran perempuan di luar sana yang terjebak dalam hubungan yang toksik. Selain itu, Rusun Nero yang digambarkan dengan kumuh dan juga pengap menjadi visualisasi atau metafora visual yang menggambarkan tekanan emosional yang dirasakan oleh Pepper dan juga Ava. Dari sisi evaluasi, kelebihan utama buku ini adalah gaya bahasa, tata kata, dan metafora orisinil khas Ziggy yang sukses menyampaikan pesan emosional secara jujur. Adanya ilustrasi di beberapa halaman juga sangat membantu pembaca masuk ke dalam dunia imajinasi Ava dan Pepper. Novel ini berani mengangkat isu krusial tentang dampak domestik terhadap mental anak yang sering diabaikan oleh masyarakat. Namun, sebagai catatan, alur menuju akhir cerita ini atau endingnya terasa sedikit tergesa-gesa. Bagi pembaca yang belum terbiasa dengan bahasa anak kecil, mungkin akan membutuhkan sedikit adaptasi di awal halaman. Sebagai kesimpulan, Tanah Lada adalah refleksi mendalam yang mengajarkan kita bahwa cara lingkungan memperlakukan seorang anak akan menentukan bagaimana tersebut memandang dunianya. Buku ini mengajak kita memeluk kembali sosok anak kecil dalam diri kita yang mungkin masih membawa luka masa lalu. Buku ini sangat layak untuk mendapatkan nilai tinggi dan wajib dibaca untuk remaja hingga dewasa. Akhir kata, seperti dalam buku ini, semoga semua anak bahagia.